Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura, dari ceritanya Iblis Katon. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pemburu Mayat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di desa Keramat saat ini sedang terjadi kekacauan. Orang-orang tewas satu persatu dengan cara mengerikan. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa diketahui penyebabnya. Mohon bijak menyikapi kisah ini. Tujuan menulis cerita ini hanya untuk menghibur. Nama toko dan nama tempat sengaja kami samarkan untuk melindungi identitas asli pemilik cerita. Pemburuan makhluk jadi-jadian di desa Keramat masih berlanjut. Sayembara terus berdatangan dari orang-orang kaya yang takut akan didatangi makhluk berbadan manusia berkepala kerbau dengan tanduk panjang membara menyala. Makhluk peneror desa Keramat yang membunuh para perangkat desa serta orang-orang yang bermain dengan anggaran desa. Perangkat korup yang kerjanya cuma memperbesar perutnya sendiri. Hasil lelangan sawah bengkok desa diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Korban sudah dua, yaitu orang Pak Kadus dan ulu-ulu petugas pengairan. Malam itu gerimis. Dirjo bersama tiga temannya, Warli, Yanto dan Puji, berjalan hendak ke rumah Pak Lurah. Lurah baru yang baru saja dilantik, Lurah yang baru beberapa bulan menjabat. Namun Dirjo dan kawan-kawan sudah tidak diragukan lagi di desa Keramat. Selain koclok dan kocak, Dirjo dan kawan-kawan disegani karena ngawurnya. Salah benar tetap ngamuk. Tidak bisa jalur damai ya lewat jalur goib. Hasil nomor 2, yang penting usaha. Korban pertama Pak Kadus, namanya Kahono, masih muda, baru punya anak 2. Meninggal dengan keadaan mengenaskan. Bagaimana tidak mengenaskan? Ia ditemukan di pinggir sawah bengkok kelurahan. Tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun menempel di tubuhnya. Dan sebagian perutnya sudah terkelupas karena dimakan kepiting sawah. Kepiting-kepiting itu masih santai memakan tubuh Kahono hingga saat ditemukan oleh Mbak Kasiran yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Akhirnya geger. Hampir seluruh penduduk desa Keramat datang ingin menyaksikan kisah mengerikan tentang Kahono. Kadus mereka yang ditemukan tewas mengenaskan. Tangis keluarga pecah ketika jasad Pak Kadus ditemukan yang sebelumnya sempat menghilang semalaman. Ada saksi kunci atas meninggalnya Pak Kadus, yaitu Pak Warsito. Yang pada malam kepergian Pak Kadus, Pak Warsito melihat Pak Kadus berboncengan dengan wanita berambut panjang. Begini kesaksian Pak Warsito ketika diinterogasi oleh Dirjo dan kawan-kawan saat mereka menyelidiki sebab kematian Pak Kadus. Pak Warsito, Pak, tungguin sebentar, teriak Dirjo memanggil Pak Warsito yang sedang memanggul keranjang berisi rumput. Pak Warsito menoleh lalu mempercepat langkahnya, walau keranjang berat dengan rumput, seolah menghindari Dirjo dan kawan-kawan. Tetapi Dirjo dan kawan-kawan berlari menyusulnya. Tunggu Pak, tunggu toh Pak, tegas Dirjo yang berhasil meraih tangan Pak Warsito. Sudah, jangan ganggu aku takut mati, jawab Pak Warsito ketakutan. Lah, emang kami malaikat pencabut nyawa apa piye Pak? Celetuk Dirjo sembari cengengesan setengah bertanya. Keranjang diturunkan dengan kasar. Kemudian Pak Warsito duduk terlihat pasrah. Mau apa sih Jo? Tanyanya ketus. Yang sudah-sudah, kalau hal begini kamu ikut, pasti aku akan mati jadi korbannya, ucap Pak Warsito dengan ucapannya yang lugu. Boten Pak, saya cuma pengen tahu ceritanya ketika sampean melihat Pak Kadus sebelum ditemukan tewas, Dirjo menjelaskan. Mereka duduk di tanggul di bawah pohon randu besar di samping bambu yang rindang dekat dengan sawah, dan di sebelahnya juga ada sungai besar. Pak Warsito tampak menghela nafas berat sebelum akhirnya berucap pelan. Gini, malam itu aku kan ronda Tojo. Lah, pas keliling aku berpapasan dengan Pak Kadus yang boncengan dengan cewek rambutnya panjang menutupi mukanya. Jadi siapa? Aku tidak kenal, entah warga sini atau siapa, aku nggak paham.
Lepas itu beberapa menit kemudian. Pak Warsito menggantung kalimatnya, lalu terdiam membisu sembari melinting tembakonya. Lalu apa Pak? Kemudian apa? Warli merangsek pertanyaan. Iyo, di belakang setelah Pak Kadus lewat dengan memboncengkan wanita, ada. Lagi-lagi Pak Warsito menggantung kalimatnya. Ada apa Pak? Teriak Dirjo dan kawan-kawan hampir bersamaan. Mereka sangat penasaran dengan kisah selanjutnya. Tapi jangan kau sebar berita ini. Hanya kalian yang tahu. Sebab kemarin Pak Lurah juga nggak aku kasih tahu. Ucap Pak Warsito sambil membakar rokok lintingannya. Asap mengepul dari mulut Pak Warsito yang beberapa kali menghisap, lalu mengeluarkannya agar rokok lintingannya bisa menyala. Ditiupnya rokok berulang. Iya apa Pak? Saud Yanto bertanya seolah ia tidak percaya dengan ucapan Pak Warsito. Seseorang yang menuntun kerbau, ucap Pak Warsito tiba-tiba. Suaranya sangat lirih, tatapannya menerawang jauh. Maling, ucap Puji penasaran. Bukan, kedua ujung tanduknya terbakar, masih ada apinya, ucap Pak Warsito menjelaskan. Ah, ngada-ngada, tegas Dirjo tidak percaya. Jo, tak bacok arit loh, serius ini, bentak Pak Warsito emosi. Kerbonya itu loh Pak yang bikin saya nggak percaya. Masa kerbau yang sedang terbakar tanduknya manut dituntun? Mestinya lah ya meleng-moleng kepanasan loh Pak. Panjang lebar Dirjo menjelaskan kenapa ia tidak mempercayai cerita Pak Warsito. Sebelum Pak Kadus kan ulu-ulu yang meninggal. Ingat kamu nggak? Pak Warsito justru mengalihkan pembicaraan dengan kembali mengingatkan tentang kematian ulu-ulu. Emang kamu tahu penyebabnya? Tanya Pak Warsito kemudian. Enggak, saut Dirjo dan kawan-kawan hampir bersamaan. Kamu cari Mbah Yem. Dia tahu sebabnya karena Mbah Yem itu yang tahu. Tapi jangan bilang-bilang sama siapapun. Kasihan Mbah Yem sudah tua. Awas, kalau ada apa-apa, kalian yang bertanggung jawab. Jelas Pak Warsito. Oke, saut Yanto. Terima kasih Pak, ucap Dirjo. Kemudian Dirjo dan kawan-kawan berlalu pergi. Sore hari Dirjo dan kawan-kawan datang ke rumah Mbah Yem di pinggir lapangan. Kebetulan Mbah Yem punya warung kopi di sana. Mbah Yem, kopi hitam 4, pesan Warli. Ah, iki bocah kemarin nipu aku, ucap Mbah Yem. Maaf Mbah, guyon loh Mbah, timpal Warli sambil cengengesan. Beberapa saat mereka menyaksikan orang-orang yang sedang bermain voli di lapangan sambil menunggu pesanan kopi mereka dibuat oleh Mbah Yem. Mbah Yem, saya mau tanya, kejadian yang menimpa Lulu. Dirjo mulai bertanya. Mbah Yem tampak tersentak kaget. Wah, sontoloyo Warsito, ngapain dikasih tahu Cak Kentir ini? Gerutu Mbah Yem dalam hati. Aduh, jangan ya Jo, jangan, aku takut nanti menyebar. Jawab Mbah Yem menolak mentah-mentah. Ia tidak mau menceritakan kisah kematian ulu-ulu, takut menjadi fitnah. Enggak Mbah, kami sudah jinak, tidak lagi lari, saut Puji. Awas loh kalau menyebar cerita ini. Jadi maghrib itu aku dibantu cucuku sedang ringkes-ringkes dagangan. Lah, dari arah lor kono ada 3 orang gak tahu dari mana mampir, malah mau ngopi sebentar sama makan lontong campur. Tentu aku layani dulu, sembari sebagian barang dibawa pulang. Lalu mereka nambah makan lontongnya dan gorengan yang tersisa 8 dimakan juga. Ya aku seneng toh daganganku laris manis. Mbah Yem memulai ceritanya. Suara kopi diseruput. Terlihat Mbah Yem celingukan ke kanan dan ke kiri seperti ketakutan. Seolah Mbah Yem tidak ingin ada orang lain yang mendengar saat ia menyampaikan ceritanya. Rokok 1 Mbah Yem, ucap Dirjo. Walau dia sebenarnya ngantongin rokok sekedar biar kelarisan Mbah Yemnya sekaligus mengurangi ketegangan agar Mbah Yem lebih rileks. Yo, Mbah Yem menyodorkan rokok sebatang, kemudian Warli, Uci dan Yanto ikut-ikutan meminta rokok. Oh ya Mbah, gimana tadi kelanjutan ceritanya? Tanya Dirjo kemudian. Mbah Yem tampak menghela nafas berat. Salah satu dari mereka berucap gusar. Kok bisa kita diacukan? Kita tidak diberi makan, malah sawah dijual. Uangnya dimaling rame-rame. Awas saja kalau nggak celaka. Begitu ucap salah satu dari mereka. Mbah Yem menjelaskan. Modar, saut Dirjo dengan keras.
Bajingan, ngagetin aja. Bahaya mengumpat sambil memegang dadanya. Sudah kuduga, ada kaitannya dengan lelang. Wes, tinggal kita telusuri siapa selanjutnya, siapa dalangnya. Hati-hati, kasus ini rumit sekali, Bahaya berpesan. Siap Mbah, laksanakan, tegas Dirjo makin kencang suaranya. Malam itu Dirjo dan kawan-kawan mulai mendatangi RW-RW dari RW 1 sampai RW 4. Menginterogasi RW pertama tidak membuahkan hasil karena RW 1 tidak tahu apa-apa mengenai pelelangan Pengkok Deso. Maksudnya, warganya tidak ada yang ikut lelang di balai desa. Namun hasil menginterogasi ketua RW 1, Dirjo justru menyimpulkan bahwa sesungguhnya ketua RW 1 banyak tahu tentang lelang tersebut, tetapi berusaha menutupinya dengan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dirjo sangat yakin akan hal ini, walau ketua RW 1 tidak banyak memberi informasi dan terus menghindar saat Dirjo mengajukan pertanyaan. Bahkan beberapa kali berusaha mengubah topik pembicaraan. Pindah ke RW 2 dan 3 sampai RW 4 dan tidak menghasilkan apa-apa. Sudah hampir larut, Kentir dan kawan-kawan tiba-tiba berhenti di depan rumah lumayan bagus, ya rumah Pak Peyes. Dan Pak Peyes sendiri adalah perangkat desa. Ada apa Ci? Tanya Dirjo. Aku mencium bau kematian Cok. Terang Puji serius. Puji walau masih muda ia punya kelebihan khusus dalam hal mendeteksi hawa-hawa kematian. Ah ngawur kok Ci, saut Yanto. Iya bener, cium ini, aroma daging kebakar, bau sangit kain terbakar, amis darah bercampur jerit kesakitan. Terang Puji lagi. Tampak Puji tidak nyaman. Sorot matanya bergidik ngeri, tubuhnya mulai gemeteran. Keringat dingin mulai menggusur sebesar biji jagung, membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang tidak beraturan, menggedor dadanya. Dari arah kebonan samping rumah Pak Peyes, suara gemuruh dengan asap mengepul. Geraman binatang besar terdengar sangat jelas. Cepat-cepat, ayo sembunyi, teriak Warli. Puji dan Yanto langsung memarkirkan motornya, sedang Dirjo dan Warli langsung sembunyi di bawah tanaman pagar. Kalau di kampung memang begitu, ada tanaman khusus yang digunakan sebagai pagar. Sesaat setelah mereka semua bersembunyi, lengkingan panjang terdengar sangat memilukan, seperti jerit kesakitan. Dua nyala api yang lumayan membara terlihat di sela-sela semak dan tanaman singkong. Yanto dan Puji memutar ke samping rumah, mengendap-endap, berusaha mencari jalan pintas supaya bisa sampai ke belakang rumah. Jok, tangkap! Yanto tiba-tiba berteriak memberi perintah kepada Dirjo. Apaan? Saud Dirjo kebingungan. Ia memaki keras supaya Yanto mendengar jawabannya. Lari ke situ, jawab Puji. Apaan? Saud Warli juga bingung. Kebu cerewet, teriak Puji mengumpat sekaligus menjelaskan. Suara deru kaki besar menghentak tanah, dengus nafas besar tiba-tiba melengking, membahana memekakan telinga. Bumi tempat mereka berpijak tiba-tiba seolah terjadi gempa. Dirjo dan kawan-kawan menutupi telinga mereka yang terasa sakit karena suara makhluk yang kini sedang berjalan di depan mereka. Makhluk itu berbadan manusia berkepala kerbau dengan tanduk menyala di kedua ujungnya. Hanya saja ukuran tubuhnya sangat besar, lebih mirip raksasa. Sosok manusia kerbau sudah terkepung di belakang dan depan, samping kanan kiri oleh Cak Kentir. Tangkap Des, teriak Dirjo. Kenapa kamu kesini? Tanya Warli sembari menghadang dengan kedua tangan direntangkan. Kalau dipikir-pikir Warli ini sedikit engkres. Dia sangat berani menghadang makhluk itu, sedang ukuran tubuhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan makhluk yang dihadangnya. Mateni Peyes. Makhluk itu menjawab dengan tegas, tanpa rasa takut sedikit pun. Warli kembali mengajukan pertanyaan. Wah, parah ini. Kenapa kau ingin membunuh Peyes? Tanya Warli masih menghadangnya sambil tetap merentangkan kedua tangan. Agak gila sih, dia pikir tangannya cukup buat nangkep makhluk di hadapannya. Demi menyaksikan sahabatnya sangat berani, Dirjo juga sekarang maju lalu berdiri di samping Warli. Kalian bodoh, Peyes ikut korupsi uang lelang Pengkok Desa. Bentak sosok kepala kerbau dengan garang kemudian menyabetkan tangannya. Ujung tangannya membentuk teracak, berbentuk seperti kaki kerbau, sapi dan kuda. Makhluk itu menghantam kepala Dirjo, yang kebetulan kepala Dirjo sangat dekat dengan makhluk itu. Suara teracak menghantam kepala Dirjo. Ia pun terpental jauh menabrak tumbuhan pagar, nyungsep di bawah pagar. Sementara Warli lebih gesit, ia berhasil menghindar. Bajigur,
Dirjo mengumpat lantang. Suara Dirjo terdengar kesakitan. Warli segera menolong Dirjo. Hingga peluang ini dipergunakan oleh sosok manusia berkepala kerbau untuk melarikan diri. Jika dipikir-pikir bisa saja makhluk itu menghabisi mereka semua, tapi entah mengapa itu tidak dilakukan. Ternyata kepala Dirjo terluka parah, bagian lukanya hingga menganga. Ketiga temannya langsung membawa lari Dirjo yang berlumuran darah. Darah dari kepala Dirjo mengucur deras hingga membasahi tubuhnya. Semua teman-temannya jadi panik. "Tenang, pelan saja Des, masih jauh dari nyawa," ucap Dirjo yang berada di dalam gendongan Warli yang panik. "Udah semukui, wong sudah berlumuran darah kayak gini kok masih bilang tenang," ucap Warli mengumpat mengomeli Dirjo. Dirjo dipanggul kayak memanggul anak kecil. Entah kekuatan dari mana hingga Warli kuat memanggul Dirjo. Mungkin karena saking paniknya. "Kebidan nanik saja," teriak Yanto sambil memutar motornya yang terparkir di tepi jalan. "Iya, aku setuju," jawab Puji tidak kalah panik. "Bertahan Jo, jangan merem," teriak Warli sembari menangis. Setak, suara kepala Warli dikeplak Dirjo. "Cuma luka dikit, ngapain kue nangis?" "Gendeng," celetuk Dirjo yang masih digendong Warli. "Lawang basah kuyup oleh darah kok bilang cuma sedikit," jawab Warli kesal. Beberapa saat kemudian motor mereka sudah melesat bagai anak panah menuju rumah Bu Bidan Nani. "Tak tak tak. Bu Nani, Bu, tolong Bu," teriak Warli, Puji dan Yanto bergantian. Untung saja Bu Bidan Nani cepat keluar. "Ada apa?" tanya Bu Nani tampak masih mengantuk. "Ini kepala Dirjo diselentak kerbau," jawab Warli menegaskan. "Walah, lah kok bisa malam-malam disentak kerbau?" tanya Bu Bidan Nani bingung. "Bawa masuk." Bu Bidan Nani mempersilahkan mereka masuk. Mereka memapah Dirjo masuk rumah Bu Bidan Nani. "Untung saja tidak kena mata. Kalau kena mata bisa meletus," ucap Bu Bidan Nani setengah mengomel sembari membersihkan luka di kepala Dirjo yang terluka. Akhirnya Dirjo dijahit dengan luka jahitan yang cukup panjang di kepalanya. Setelah selesai, Dirjo dan teman-temannya pamitan lalu bergegas membawa Dirjo pulang. Kenapa manusia berkepala kerbau bisa melukai? Seperti halnya Kuyang dan Leak, bahkan Banaspati, mereka bukan lagi dedemit, melainkan siluman atau seseorang yang melakukan perjanjian bersekutu dengan iblis. Mereka mampu melukai, bahkan mematikan. Keesokan harinya Pak Peyas ditemukan meninggal di pinggir Blumbang, kolam yang hanya berlantaikan tanah di belakang rumahnya. Setengah badannya berada di air dan setengah di darat. Dengan kondisi mengenaskan. Semua badannya hampir hancur seperti habis diinjak-injak sesuatu karena badannya sampai kepalanya banyak luka menganga. Gegerlah pagi itu. Dengan ditemukan jasad Pak Peyes, semua perangkat desa datang ke rumah duka. Warga banyak yang datang berhamburan. Isak tangis keluarga Pak Peyes pecah. Dirjo CS juga hadir ke rumah duka kemudian melihat jasad Pak Peyes. Luka-luka persis pas dengan teracak. Kaki binatang berkaki 4 dan sama persis dengan luka milik Dirjo. Dirjo CS akhirnya membantu menggali kubur. Di kampung tidak ada petugas khusus penggali kubur. Warga selalu bergotong royong menggali kubur. Ketika di kuburan sedang menantikan jenazah Pak Peyes, Dirjo dan kawan-kawan melihat sosok yang sama dengan yang mereka lihat malam itu. Sosok itu berdiri di samping pohon kepu yang lumayan besar. Dirjo berjalan mendekati pohon kepu bermaksud memastikan apakah benar sosok itu adalah yang melukainya semalam. Tetapi sosok itu kemudian pergi menghilang di balik pohon. Saat Dirjo berhasil mencapai pohon kepu, sosok itu sudah tidak ada di sana. Selepas kematian Pak Peyes, warga desa Keramat merasa ketakutan. Desa yang tadinya damai berubah mencekam. 3 perangkat desa sudah meninggal secara mengenaskan, sedangkan penyebab kematian belum terungkap, walau banyak orang yang sudah menyelidiki. Dirjo beberapa kali sibuk mengatur strategi agar bisa mengungkap kasus kematian yang menyerang para perangkat desa. Penyebabnya belum diketahui, tetapi Dirjo sudah mulai memperhitungkan cerita Mbah Yem. Pertama, ucapan pembeli yang di warung Mbah Yem. Kedua, tentang kerbau yang menyala tanduknya. Dari 2 hal membuat Dirjo dan kawan-kawan berpikir keras sampai akhirnya sebuah kesimpulan diambil yang lebih mirip sebuah jalan pintas. Suatu malam dengan kepala masih nyut-nyutan kalau tersentuh tangan, Dirjo dan kawan-kawannya mulai dengan ide dan gagasan serta pemikiran yang pintas agar waktu bisa terpangkas. "Ini semua tentang sawah bengkok, Jo. Jadi kita harus menyelidiki dari kepala desa," tegas Warli.
Masuk, sahut Dirjo. Udah yuk, kita satroni Mbak Lurah saja, ajak Yanto. Puji pun mengangguk tanda setuju. Cak Kentir dan kawan-kawan segera meluncur bagi anak panah menuju rumah Mbah Lurah yang tidak terlalu jauh. Hanya butuh 5 menit menaik motor. Sesampainya di depan rumah Mbah Lurah, sepi, gelap banget, ucap Puji. Ah, lagu lama, Lurah kok jam segini udah tidur, piye ki? Ucap Dirjo menimpali. Lurah setan, gak memikirkan warganya. Jam segini mbok ya patroli, ngecek warganya. Gini minta jabatan diperpanjang jadi 9 tahun. Waduh kabeh, gaji telah dikit ngamuk, demo. Bantuan dari pemerintah gak turun, demo lagi. Giliran turun, bangunan malah buat orang-orang yang milih dia. Pancen Lurah brengsek, gerutu Dirjo dengan nada agak jengkel. Omongannya jadi ngelantur kemana-mana. Omong apa kamu? Sahut suara dari semak-semak dan keluar sosok lelaki yang ternyata Mbah Lurah. Enggak mbah, cuma bercanda kok, Dirjo menjawab dengan cengengesan. Ngapain Mbah Lurah sembunyi? Tanya Yanto. Sudah, motormu sembunyikan di lorong sana dan kecilkan suara kalian. Aku sedang menunggu sesuatu yang membahayakan. 2 malam sudah aku diganggu, entah dari siapa, yang jelas makhluknya siluman. Terang Mbah Lurah panjang lebar. Kemudian mengajak Cak Kentir CS melipir ke samping rumah, lalu berjalan di depan rumah tetangganya yang lama kosong ditinggal merantau ke ibu kota. Di sanalah mereka berhenti, di depan rumah kosong tersebut. Di depan rumah kosong semua memperhatikan area rumah Mbah Lurah. Sebagai lurah tentu tidak kosong-kosong amat, jelas backingannya kuat juga dari segi goibnya. Mbah Lurah ikut korupsi? Tanya Dirjo menebak. Dasar Dirjo, bahkan dia tidak takut pada Mbah Lurah. Korupsi apa? Alih-alih menjawab pertanyaan Dirjo, Mbah Lurah malah balik bertanya. Uang lelang Pengkok, jawab Dirjo pelan. Mbah Lurah tidak menjawab, hanya diam dan nampak gugup. Kalau iya, berarti Mbah Lurah masuk daftar korban kematian ini. Saya sudah tahu semua Mbah Lurah. Dirjo menatap tajam mata Mbah Lurah, yang ditatap tampak semakin gugup. Saya berharap Mbah Lurah lebih baik jujur saja. Itu pun jika Mbah Lurah menginginkan hal-hal buruk tidak terjadi lagi. Tapi terserah Mbah Lurah. Kalau emang mau resiko ini, silakan saja. Saya hanya mengingatkan. Dirjo ngoceh panjang lebar. Mbah Lurah tampak melongo diomeli Dirjo. Tolong selamatkan aku. Jika kau menyelamatkan aku, akan aku beri uang masing-masing 1 juta dan uang lelang akan saya kembalikan, ucap Mbah Lurah ketakutan. Tiba-tiba tubuhnya tampak menggigil. Keringat dingin tampak mulai membasahi wajahnya, bercucuran hingga seperti hujan. Tiba-tiba terdengar suara cemeti dimainkan, seperti penggembala kerbau. Kemudian dari kegelapan 2 nyala api berkobar semakin mendekat. Mendekat lalu masuk ke halaman rumah Mbah Lurah. Dirjo kaget bukan kepalang, begitupun yang lainnya. Mereka menyaksikan sosok yang sama dengan yang ada di kebonan Pak Peyes malam itu. Kerbau gila, dia yang menghantam jidatku pakai teracaknya. Dia juga yang membunuh Pak Peyes. Batin Dirjo mengumpat masih dengan posisi menunduk. Kita tangkap hidup-hidup. Kita butuh tahu siapa di balik ini semua, bisik Dirjo pelan berbisik kepada semua temannya. Lalu memberi kode dan kode itu hanya Cak Kentir yang tahu. Setelah semua temannya terkondisi sesuai kode dari Dirjo, Dirjo pun keluar dari persembunyiannya, berjalan kaki ke arah sosok siluman kerbau yang sudah berada di dalam pendopo dengan posisi membelakangi Dirjo. Sosok tersebut berhenti diam sementara Dirjo mulai membaca mantra. Dirjo yang merasa tertantang berucap lantang. Mbah Lurah sedang pergi. Kalau ada masalah cukup denganku saja. Aku akan membalas dendam. Teracakmu menghantam jidatku, ucap Dirjo yang lantang bukannya disambut, tapi malah diabaikan. Makhluk itu tetap berdiri dengan tenang membelakangi Dirjo. Dirjo yang merasa tidak dihiraukan kembali mengumpat. Brengsek tenan. Dirjo kemudian berlari menyerang sosok tersebut. Sosok itu pasrah seperti tidak ada tenaganya sama sekali. Ia terjerembab jatuh karena dorongan dari Dirjo cukup membuat sosok tersebut tersungkur, menghantam kusen kayu jati, dan membuat sosok siluman itu tidak berdaya. Rupanya mantra yang dirapal oleh Dirjo telah benar-benar mampu melumpuhkan makhluk itu. Ternyata mereka telah secara diam-diam menyebar sesuatu yang telah menjadi kelemahan sosok siluman kerbau di halaman dan sekitar rumah Mbah Lurah karena Dirjo CS sudah begitu yakin bahwa Mbah Lurah adalah korban selanjutnya. Tentu menaklukkan sekutu manusia itu lebih gampang kalau yang mempunyai kendali tersebut. Ketangkep Des, cepat buat tali,
teriak Dirjo. Bergegas ketiga temannya berlari mendekat, sedangkan Mbah Lurah masih diam terpana di tempat persembunyiannya. Tubuhnya gemetar. Perhatian, hal ini tidak untuk dipraktekkan dan kejadian seperti ini hanya untuk orang yang ahli di bidangnya. Dan tidak harus ditonton oleh banyak orang karena yang tabu untuk disaksikan oleh sebagian orang yang khusus tidak boleh mengetahui. Karena kapasitas seseorang dalam menyampaikan pesan akan berbeda. Semua jenis ilmu ketika dengan keyakinan dan praktek yang ikhlas akan lebih mudah diamalkan. Kiblat seseorang akan berbeda tergantung di mana kita berada. Setelah itu teraca kerbau diikat atas dengan atas, bawah dengan bawah, hingga membuat sosok itu hanya bisa tertelungkup atau tengkurap menghadap ke bawah. Mbah Lurah kemudian dipanggil agar merapat. Kerbau dengan tanduk yang menyala telah diikat di tiang pendopo dan Cak Kentir bersama Mbah Lurah duduk di tengah pendopo, minum kopi walau gelap-gelapan. Mbah Lurah, siapapun yang datang mencarinya, tangan Dirjo menunjuk sosok kerbau setengah manusia. Mohon jangan kaget dan jangan marah. Apapun alasannya dan apapun keputusannya, jangan sampai ada kekerasan, pesan Dirjo. Tidak lama, hampir 1 jaman menunggu, dari jalan terlihat Solot Center menyala mendekat ke rumah Mbah Lurah. Dan setelah sampai di depan pendopo dan tahu kalau ada Mbah Lurah dan Dirjo CS menunggu, orang tersebut langsung limbruk duduk bersimpuh di tanah. Kaswadi, refleks Mbah Lurah berucap lirih. Nada suaranya tampak bingung berucap tanya. Maaf Mbah Lurah, saya hilaf, saya salah, ucap Kaswadi memelas. Kaswadi, kamu itu loh, memang ada masalah apa denganku? Tanya Mbah Lurah bingung. Kenapa bengkok yang digarap bapak saya sebagai mantan lurah diambil sebelum waktunya? Kenapa juga saya tidak boleh membeli sawah lelangan? Saya juga warga. Kenapa pilih kasih dan kenapa harus dibeli? Semua sama Effendi. Sampai warga desa yang lain tidak ada yang bisa membelinya. Saya sakit hati ketika warga menawar dengan harga yang di atas harga umum masih diungguli oleh Effendi. Apa karena Effendi banyak uang? Aku tahu Mbah Lurah dan perangkat desa sudah bersekongkol dan mengkorupsi uang lelang dengan dalih perbaikan jalan, tegas Kaswadi panjang lebar. Malam itu semua masalah selesai, tetapi tiba-tiba datang seseorang dengan tergesa-gesa. Pak Lurah, cilaka Pak Lurah, suara dari jauh sudah berteriak. Ada apa Mardi? Tanya Mbah Lurah saat laki-laki itu mendekat. Ketiwasan Mbah Lurah, Mardi menjawab ketakutan. Iya kenapa? Yang jelas toh kalau bicara, jangan sepotong-sepotong, ucap Mbah Lurah lagi. Wakir sama Modin meninggal, jawab Mardi. Semua orang kaget dan langsung berdiri. Bisa nih mati? Tanya Dirjo senyeletuknya. Mati kenapa? Mbah Lurah menegaskan pertanyaan Dirjo. Mengenaskan sekali Pak, perutnya meledak dan banyak serpihan emas Pak, jawab Mardi sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam plastik klip putih. Kemudian Mbah Lurah melihat benda kecil seperti emas kemilau gepeng lebar sebesar biji padi. Di ujungnya terlihat daging memerah. Apa ini Jok? Tanya Pak Lurah bingung sambil menunjukkan benda di tangannya kepada Dirjo. Dirjo meneliti benda kecil keemasan tersebut lalu membakarnya dengan korek api dan tiba-tiba benda tersebut menggeliat seperti belatung. Dirjo kaget lalu mengembalikan ke dalam plastik. Gongso, ucap Warli, memecah keheningan. Kemudian lampu dihidupkan dan Kaswadi disuruh pulang. Pulanglah Kaswadi, bilang sama bapakmu bahwa aku akan menarik semua sawah lelang dari Effendi. Dan aku janji akan mengembalikan hakmu asal tidak ada lagi korban setelah Mbak Wakir dan Pak Modin, ucap Mbak Lurah cemas. Bukan aku yang melakukannya, jawab Kaswadi sembari berjalan meninggalkan pendopo kulahan. Mardi terdiam sejenak kemudian menyerahkan benda yang di plastik kepada Dirjo. Kamu akan aku lepaskan dengan satu syarat. Kembalilah ke asalmu, jangan mengganggu di sini lagi, tegas Dirjo berbicara kepada manusia setengah kerbau. Setelah dilepaskan dengan syarat dan perjanjian, maka sosok kerbau pergi setelah meminta maaf kepada Dirjo dan kawan-kawan. Berarti ini ada 2 pelaku Mbak Lurah, tegas Puji. Mbak Lurah hanya menggeleng pelan, tanda tidak tahu sekaligus tidak yakin. Subuh datang lalu semuanya membubarkan diri. Pagi harinya Pak Modin dan Pak Wakir dimakamkan berdampingan. Dirjo dan kawan-kawan yang berpikir bahwa tugasnya sudah selesai ternyata justru menemui jalan buntu. Pagi itu mereka mampir ke warung kopi Mbok Iem setelah dari pemakaman. Baru saja mereka hendak masuk, mereka mendengar suara ribut-ribut dari dalam warung.
Ternyata Mbok Iem dan Pak Warsito sedang bertengkar. "Alah, kamu memang gak becus. Masa menangani bocah ingusan saja gak bisa?" maki Mbok Iem pada Pak Warsito. "Mereka memang masih ingusan, tapi ilmunya bukan sembarangan. Bisa mati konyol jika aku ngotot melawan mereka berempat," sangka Pak Warsito sengit. "Kau bisa menghabisi Pak Modin dan Pak Wakir. Masa menghabisi anak ingusan saja gak becus?" Lagi-lagi Mbok Iem memaki penuh emosi. "Dirjo, Warli, Puji dan Yanto itu memang masih ingusan, tapi mereka mempunyai kekuatan tersembunyi," sangga Pak Warsito tidak kalah emosi. "Kalau kau bisa lakukan saja sendiri. Jangan bisanya cuma ngebacot." Pak Warsito semakin emosi. Perdebatan itu terus berlangsung. Keduanya terus saja saling memaki. Tidak ada yang mau mengalah. Dirjo, Warli, Puji dan Yanto melongo tidak percaya menyaksikan keduanya terus bertengkar, beradu mulut. Hingga akhirnya Dirjo jengah dan berucap, "Lah, motif kalian ini apa kok sampai menghabisi Pak Modin dan Pak Wakir?" Ucap Dirjo datar, bahkan terkesan beku. Ternyata sosok Dirjo yang biasanya selengehan dan suka bercanda ternyata bisa serius. Mbok Iem dan Pak Warsito langsung membeku. Sesaat kemudian keduanya menoleh perlahan. Keduanya langsung berubah bias dengan tatapan ngeri saat menyaksikan Dirjo, Warli, Puji dan Yanto berdiri mematung menunggu jawaban. Sorot mata Pak Warsito dan Mbok Iem seperti melihat hantu saat melihat mereka berempat. Beberapa saat kemudian Pak Warsito dan Mbok Iem menggelimpruk dan mulai histeris. Sambil menangis keduanya menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasanya ikut bekerja di sawah milik lurah yang sama. Dengan dijualnya sawah itu kepada Effendi, mereka juga kehilangan pekerjaan sekaligus mata pencaharian yang bisa menopang dapur mereka. Keduanya terus menderenginging menyesali nasib. Dirjo berjalan mendekat. Mbok Iem dan Pak Warsito tampak ketakutan berusaha beringsut mundur. "Loh, kok malah jadi ikut toh? Yang bisa membunuhkan kalian berdua. Kok malah jadi aku yang kalian takuti?" Ucap Dirjo menyindir. Lalu tangan Dirjo membimbing keduanya untuk berdiri dan membawanya duduk. Dirjo memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengambil air putih. Setelah meminum air putih, Mbok Iem dan Pak Warsito tampak tenang. "Berjanjilah bahwa Mbok Iem dan Pak Warsito tidak akan mengulangi hal ini lagi. Kami berjanji tidak akan menyampaikan berita ini kepada siapapun, asal Mbok Iem dan Pak Warsito mau berjanji tidak akan menyakiti orang lagi." Keduanya mengangguk linglung. Dirjo dan kawan-kawan lalu berpamitan. Mereka berjalan dalam diam menyusuri jalanan kampung menuju rumah. Banyak yang mereka renungkan sore itu. Ternyata urusan perut lebih mengerikan dari apapun. Bahkan orang selugu Mbok Iem dan Pak Warsito bisa berbuat nekat. Atas saran Dirjo, akhirnya Mbah Lurah memberikan sawahnya untuk digarap oleh Mbok Iem dan Pak Warsito. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.